Oke, halo semuanya. Selamat datang di sesi analisis taktis kita. Hari ini kita bakal membedah salah satu tim yang paling menarik perhatian di Premier League, Brentford. Musim lalu itu, wow, benar-benar penuh drama buat mereka. Dan buat musim 2026-2027 ini bakal jadi momen hidup atau mati. Kita bakal kupas tuntas data dan taktik mereka. Udah siap? Yuk, langsung aja kita mulai. Di analisis kali ini ada 5 poin utama yang bakal kita bahas. Pertama, tragedi gagal ke Eropa. Kedua, seberapa bergantungnya mereka sama Igor Thiago. Ketiga, rombak total di lini tengah. Keempat, paradoks taktik bola mati mereka. Dan terakhir, ujian berat musim kedua buat sang manajer, Keith Andrews. Oke, masuk ke poin pertama. Kita bahas soal patah hati di panggung Eropa pada akhir musim lalu. Coba kita ingat-ingat lagi rekam jejak mereka dalam 5 tahun terakhir. Brentford udah ngebuktiin kalau mereka punya stabilitas yang luar biasa di kerasnya Premier League. Mereka udah bukan lagi tim kejutan, teman-teman. Mereka ini penghuni tetap. Tapi kalau kalian perhatikan posisi ke-9 di tahun 2026 itu, percayalah ada rasa frustrasi yang luar biasa dalam di balik pencapaian tersebut. Gimana nggak frustrasi? Mereka gagal nembus kompetisi Eropa murni cuma karena selisih gol. Bayangin rasanya. Hasil imbang lawan Liverpool di Anfield di hari terakhir, ditambah peluang sundulan emas Dango Ouattara yang meleset di menit-menit akhir, aduh, momen itu pasti terus mengharungi skuad ini sepanjang musim panas. Tapi di sisi lain, kegagalan super tipis ini justru jadi bensin motivasi yang masif banget buat mereka ngebuktiin diri musim ini. Nah, sekarang kita geser ke lini depan. Di poin kedua, ketergantungan super berat pada sosok Igor Thiago. 22. Yap, itu adalah total gol Igor Thiago di Premier League musim lalu. Angka yang fantastis kan? Fakta bahwa cuma robot seperti Erling Haaland yang bisa nyetak gol lebih banyak dari dia, itu udah ngebuktiin betapa mematikannya striker asal Brazil ini. Nggak heran dia sampai tembus skuad Piala Dunia. Tapi tunggu dulu, kalau kita gali lebih dalam, ada statistik minor yang nyimpen masalah besar. Di 6 pertandingan krusial terakhir musim lalu, Thiago tuh cuma bisa nyetak 1 gol. Bener-bener buntu. Pasti lagi butuh-butuhnya gol buat ngunci tiket ke Eropa, ketajamannya malah hilang. Ini bahaya banget teman-teman. Risiko taktisnya terlalu besar kalau sebuah tim cuma ngandelin 1 musim gol. Untungnya manajemen Brentford sadar betul soal celah taktis ini. Makanya mereka langsung datengin bala bantuan dengan profil yang sangat spesifik. Ada Callum Wilson yang bawa segudang pengalaman veteran elit, lalu Jadon Anthony buat nambahin kelincahan di sektor sayap, plus 1 prospek muda menarik dari klub Bruges, Kaya Furo. Ketiga nama ini direkrut dengan satu tujuan yang sangat jelas, ngelepasin beban berat dari pundaknya Igor Thiago. Lanjut ke poin ketiga, kita bakal ngebahas ruang mesin mereka, transisi besar-besaran di lini tengah. Secara struktur, perubahan terbesarnya ada di sini. Memang mereka kehilangan sosok pemimpin dan pengalaman veteran dengan perginya Christian Norgard dan Jordan Henderson. Tapi sebagai gantinya, mereka berani pecahin rekor transfer klub di angka 35 juta pounds buat datangin Mamadou Sangaré. Ini sebuah kalkulasi taktis. Mereka sadar betul lagi nuker atribut pengalaman dengan energi, intensitas, dan darah muda yang benar-benar fresh. Terus, kenapa harus Sangaré? Datanya benar-benar gak bisa bohong. Di seluruh 5 liga top Eropa, Sangaré ini ada di peringkat ketiga buat urusan ngerebut kembali penguasaan bola. Dia cuma kalah tipis dari Elliot Anderson dan Ezequiel Palacios. Dan kita tahu banget, Brentford itu bakal main paling mematikan kalau mereka lagi nerapin pressing agresif di area tinggi. Sangaré adalah kepingan puzzle terakhir buat bikin sistem pressing itu makin sempurna. Oke, sekarang kita masuk ke poin keempat. Ini bagian yang menurut saya paling menarik, paradoks taktis di situasi bola mati. Di angka 41,2%, Brentford itu resmi jadi tim ketiga di seluruh 5 liga top Eropa yang paling sering ngandelin bola mati buat nyiptain peluang tembakan. Mau itu tendangan bebas, sepak pojok, atau lemparan ke dalam, sistem taktik mereka itu kental banget dibangun di sekitar situasi ini. Tapi ini dia paradoksnya. Meski mereka luar biasa bergantung sama skema ini buat nyiptain peluang, tingkat konversinya malah jujur aja parah banget. Bayangin, mereka cuma bisa ngehasilin 10 gol dari bola mati sepanjang musim lalu. Itu rekor terburuk keempat di Premier League. Jadi mereka jago bikin peluangnya, tapi gagal total di penyelesaian akhirnya. PR besar musim ini, perbaiki akurasi bola mati, atau mereka harus meracik ulang cara main buat lebih tajam dari skema permainan terbuka. Terakhir, poin kelima. Ujian berat di musim kedua buat sang manajer Keith Andrews. Ini fase krusial yang sering orang sebut sebagai sindrom musim kedua yang sulit, di mana para analis lawan biasanya udah mulai bisa ngebaca taktik kita.
Tapi Andrews kelihatan tenang banget. Dari kutipan di Kampra musim ini, kelihatan kalau dia sangat protektif sama budaya klub. Walaupun di bursa transfer pasti banyak godaan, dia tegas. Dia cuma mau pemain yang benar-benar cocok sama DNA dan ekosistemnya Brentford. Nah, masalahnya, pendekatan Callum Andrews ini bakal langsung diuji oleh tekanan gede dari atas. Brentford yang dulu kita kenal sebagai klub akar rumput yang tenang, sekarang udah dapat suntikan dana dari para raksasa bisnis global dan taipan hiburan. Ada tokoh-tokoh kuat baru di ruang direksi. Artinya apa? Harapan, tuntutan, dan standar klub sekarang meroket tajam. Jadi, ini bawa kita ke pertanyaan pamungkasnya. Dengan amunisi baru yang lebih cerdas di depan, mesin pressing kelas elit di tengah, plus kesadaran buat nambal kelemahan fatal di bola mati, bisakah keunggulan analitik Brentford pada akhirnya mengubah patah hati musim lalu jadi tiket Eropa yang nyata? Jujur, fondasinya udah terbentuk solid banget, dan ini bakal jadi tontonan taktis yang benar-benar seru. Oke, makasih udah ngikutin analisis kali ini. Semoga pembedahan data kita hari ini bermanfaat, dan sampai jumpa di analisis taktis berikutnya.